Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman perawat emergensi Indonesia ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang tata laksana pada pasien-pasien dengan kegawat dauratan jantung ya, yaitu pada kasus-kasus yang tentunya sudah masuk ke applicable ya. Ketika teman-teman kemarin sudah belajar tentang gambaran EKG, kemudian belajar tentang BLS ya, Basic Life Support, kemudian belajar tentang manajemen airway breathing ya, kemudian tata laksana pada pasien yang mengalami henti jantung. Nah, teman-teman semua ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru, yaitu tata laksana pada pasien dengan takikardia. Ya, takikardia di sini adalah kalau secara definisi adalah irama atau heart rate yang memiliki nilai di atas normal atau kita tahu pada orang dewasa normalnya yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Oke. Nah, overview-nya apa teman-teman semua ya, overview-nya yang pertama kita akan coba mengenalkan tentang definisi dan irama takikardia, kemudian yang kedua yaitu mengenalkan tentang takikardi simptomatik, kemudian ada takikardia tidak stabil, obat-obatan untuk takikardia, dan takikardia yang stabil ya. Jadi definisi pada pasien yang mengalami takiaritmia itu nanti dibedakan menjadi dua, yaitu takikardi yang stable or unstable ya. Nah, tujuannya apa teman-teman semua di sini? Yaitu semua diharapkan setelah mengikuti materi ini peserta mampu melakukan penanganan pasien yang mengalami takikardia dengan tepat ya. Tepat, cepat, dan aman tentunya ya. Tuh. Nah, kemudian tujuan khususnya adalah membedakan gambaran irama jantung, atrial flutter, membedakan takiaritmia yang stabil dan tidak stabil, melakukan tindakan vagal manuver, dan memberikan obat-obatan dalam penanganan takikardi stabil dan melakukan tindakan kardioversi dalam penanganan takiartimia yang tidak stabil. Ya, jadi basic to konsepnya di dalam materi ini adalah teman-teman mampu melakukan interpretasi EKG strip, yaitu pada gambar atau kasus-kasus yang takiaritmia yang cepat, gitu ya. Oke, itu adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari materi ini. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, bahwa takikardia secara definisi adalah yaitu irama yang cepat, ya, irama jantung atau frekuensi jantung yang cepat, di mana setiap gangguan irama jantung di atas 100 kali per menit. Ya. Nah, tentunya kita harus berfokus ya, apakah pasien yang mengalami takiaritmia itu ada nadi atau tidak. Ya, kemarin sudah saya sampaikan di dalam pendekatan systematic review, kalau pasiennya sadar kita pendekatannya adalah ACLS survei, kalau pendekatan pada pasien tidak sadarkan diri, pendekatannya dengan BLS survei. Nah, kalau pada pasien dengan takiaritmia, pasien datang ke IGD, ke tempat pelayanan kesehatan, atau Anda jumpai dengan keluhan, ya yang sering muncul adalah berdebar-debar, ya, kemudian keringat keluar dingin, ya, keluar keringat dingin, atau kondisi-kondisi lain, ya, maka kita bisa cek segera pulsasi nadi radialisnya dan kita cek kekuatan dan frekuensinya, ya.
Nah, tentunya fokusnya adalah ada nadi, ya. Kalau tidak ada nadi, maka pendekatannya adalah masuk di dalam manajemen cardiac arrest. Nah, setelah kita tahu bahwa pasien dengan tachyarrhythmia dengan ada nadi, selanjutnya kita melihat apakah pasiennya mengalami gejala simptomatik atau tidak, ya. Gejala simptomatik adalah tanda dan gejala yang klinis, ya, yang muncul pada pasien dengan heart rate lebih dari 100 kali per menit. Nah, ini contoh ya takikardi simptomatik, yaitu tanda dan gejalanya. Ada hipotensi, ada penurunan kesadaran, ada tanda-tanda shock, sakit dada iskemik, dan tanda-tanda akut heart failure atau tanda-tanda gagal jantung akut yang disebabkan karena adanya perubahan tadi, yaitu kontraktilitas, yaitu heart rate yang meningkat. Hipotensi, ya tentunya teman-teman kita bisa melihat nilainya, nilai SBP, systolic blood pressure, yaitu di atas 90 mmHg. Ya, penurunan kesadaran, ya salah satunya adalah pasien disorientasi, pasien gelisah, ya apatis sampai dengan sopor, itu kita bisa mengevaluasi karena adanya penurunan aliran perfusi ke serebralnya. Kemudian adanya tanda-tanda shock, pasiennya mengalami adanya palpitasi disertai dengan akral dingin, ya, heart rate yang cepat. Sakit dada iskemik bisa mungkin muncul karena apa? Aliran darah perfusi ke koronernya menurun karena pengisian aliran darah koroner itu terjadi pada saat akhir dari diastolik. Nah, dengan heart rate yang cepat, maka pengisiannya juga lambat, ya. Yang terakhir adalah gagal jantung. Oke, teman-teman semua, ini adalah jenis-jenis irama takikardia, ya. Ada irama sinus takikardia, kemudian ada irama atrial flutter, ya, ada atrial fibrilasi, ada supraventricular takikardi, ada ventricle takikardi yang jenisnya monomorfik dan polimorfik. Nah, ini adalah contoh-contoh irama yang tentunya heart rate-nya yang kita ambil adalah heart rate yang cepat, yang bisa menimbulkan gejala simptomatik atau asimptomatik. Ya. Baik, selanjutnya kalau kita tahu itu pasiennya takikardia, kita bisa melihat apakah stabil atau tidak stabil. Nah, bagaimana kita melihat stabil atau tidak stabil? Nah, tadi melihat 5 pertanyaan yang secara guideline-nya, algoritmnya, ya, yang muncul pada si pasien. Kalau tidak ada yang muncul gejala tersebut, maka pasien itu disebut dengan aritmia yang stabil. Tapi kalau tidak, maka atau salah satunya yang muncul, maka pasien itu masuk dalam kategori aritmia yang tidak stabil. Oke. Pada kasus dengan takiaritmia tidak stabil, ya, Bapak Ibu semuanya, key point-nya adalah segera kenali gejala yang signifikan. Apa nih penyebabnya? Ya, tidak stabil. Kemudian kenali segera tanda dan gejala yang muncul disebabkan oleh takikardia. Ya, kenali segera tanda dan gejala yang muncul yang disebabkan oleh takikardia. Ya, catatannya adalah jika heart rate kurang dari 150 kali per menit, ini biasanya tidak menyebabkan tanda dan gejala yang serius. Ya. Nah, ini adalah algoritma, ya, algoritma yang digunakan untuk tata laksana pada pasien dengan takikardia, dan di sini masih pendekatannya adalah tahun 2015. Dan yang terbaru yaitu menggunakan pendekatan yang
2020 ya. Namun tidak banyak sisi perubahan ya, kita bisa lihat bersama-sama ya. Nanti kita akan jelaskan secara lengkap di slide ya, bahwa pasien yang mengalami tachyarrhythmia yang pertama adalah kaji secara clinical condition ya, heart rate lebih dari 150 kali per menit. Kemudian identifikasi penyebabnya ya, identifikasi dan atasi penyebabnya dengan mempertahankan jalan nafas, ya, cegah terjadinya hipoksemia, pasang kardiak monitor ya, pasang monitor, pasang manset untuk mengukur tekanan darah dan oximetri ya. Nah, kemudian teman-teman baru mengkaji apakah ini termasuk persisten tachyarrhythmia yang bisa menyebabkan hipotensi, kemudian perubahan tingkat kesadaran, tanda-tanda shock, kemudian ischemic chest discomfort, atau acute heart failure. Nah, yes or no? Kayak kita masuk ke yes dulu. Ya, jika yes, dari satu pertanyaan dari 5 itu yes, maka pilihannya ada 2, yaitu bisa diberikan untuk tindakan sinkronis kardioversi. Yang kedua, jika iramanya reguler, neurokompleks, maka bisa dipertimbangkan untuk pemberian obat adenosin. Ya, teman-teman bisa melihat box yang keempat. Selanjutnya, jika gambaran dari 5 pertanyaan itu no, ya, kita lihat lagi morfologi QRS kompleksnya. Apakah QRS kompleks yang termasuk dalam kategori wide or no? Ya, wide itu artinya lebar, lebih dari 0,12. Jika iya, maka segera pasang IV akses, EKG 12 lead untuk identifikasi jika memungkinkan, ya. Kemudian pasang atau berikan obat adenosin, ya. Ini jika gambarannya regular and monomorphic, ya. Kemudian bisa dipertimbangkan dengan pemberian obat anti aritmia infusion dan bisa konsultasi dengan ahlinya. Jika gambarannya no, ya, no itu artinya tidak ada perubahan, kita bisa pasang IV access, tidak ada pelebarannya. EKG 12 lead, lakukan tindakan yang namanya vagal manuver, berikan obat adenosin jika reguler dan pemberian obat anti aritmia yang jenisnya adalah beta blocker dan CCB, yaitu calcium channel blocker, dan konsul dengan ahlinya. Nah, teman-teman semua ya, dalam pemberian ini kita bisa melihat dosisnya. Kalau di dalam pemberian obat dosis yang memberikan sinkronis kardioversi, kita bisa melihat ini. Yaitu kita bagi menjadi 2 kategori berdasarkan dari lebar sempitnya EKG, yaitu narrow and wide QRS kompleks, dan dari keteraturannya kita bisa lihat reguler or irregular. Ya. Di sini kita bisa lihat bareng ya. Jika narrow reguler 50 sampai 100 joule, narrow irregular 120 sampai 200 joule, ya. Atau kalau pada monomasik yaitu langsung 200 joule. Pada kasus dengan wide regular 100 joule, wide regular itu contohnya adalah VT, ya. Wide irregular contohnya adalah VT polimorfik, ya. Ini bisa diberikan dengan dosis defibrilasi, not synchronized, yaitu 200 joule. Nah, untuk pemberian obat adenosin, teman-teman semua bisa memberikan first dose, yaitu 6 mg rapid IV pass, ya. Kemudian second dose, yaitu 12 mg, ya, sama, yaitu di rapid IV push, ya, artinya didorong dengan cepat. Nah, itu dengan pemberian obat adenosin. Nah, jika tidak ada convert atau kembali ke irama sinus, ya karena di sini adalah obat ini termasuk ritme kontrol, maka teman-teman bisa dengan obat-obat prokainamid, kemudian obat-obat CCB, obat-obat amiodaron, ya golongan 3, yaitu dosisnya 150 selama 10 menit. Dan dapat diulang jika masih gambarannya VT dan di maintenance ya 1 mg per menit selama 6 jam. Ya,
atau pemberian obat sotatol ya 100 mg. Oke, ini adalah original dari guideline yang tahun 2015 dan tahun 2020 teman-teman silakan buka ya. Kalau saya lihat tidak banyak terjadi perubahan. Nah, ini ya, ini contoh ya identifikasi tadi kalau kita ingin melihat yaitu heart rate-nya lebih dari 150 ya, kondisi pasiennya apakah signifikan dan serius ya. Kemudian selanjutnya adalah yaitu pengkajian BLS dan sekunder ya. Pertahankan jalan nafas, kemudian periksa tanda-tanda peningkatan kerja pernafasan, periksa oksigen jika indikasi monitor saturasi oksigen, monitor EKG, kemudian evaluasi tekanan darah, pasang akses intravena dan identifikasi penyebab. Nah, jadi teman-teman semua ya di dalam tata laksana pasien dengan algoritma dengan pasien yang sadar yaitu yang namanya ACLS survei, kita bisa mengenal istilah FOMIT ya. FOMIT. Apa itu artinya FOMIT? FOMIT itu adalah visualize, verbalize, and vital sign. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan itu ya di awal. Nah, O-nya adalah oksigen. Ya, oksigen. Nah, oksigen dan oksimetri. Jika kurang dari 94 kita bisa berikan ya. M-nya segera pasang monitor ya. Evaluasi pasang tekanan darah ya. Kemudian I-nya adalah segera pasang IV akses dan T-nya adalah treatment penyebabnya. Ya, jadi istilahnya adalah FOMIT. Verbalize, visualize, vital sign, O-nya adalah oksigen, kemudian oksimetri, M-nya adalah monitor, I-nya adalah akses IV, kemudian T-nya adalah treatment. Ya, ini pada semua kasus yang sadar. Nah, kalau terdapat gejala menetap, oksigenasi dan berikan ventilasi adekuat. Nah, kalau takikardi dengan perfusi adekuat, hipotensi atau gagal jantung akut, ya penurunan tingkat kesadaran, tanda-tanda shock, nyeri dada khas iskemik, sesak nafas, jika ada, maka termasuk dalam kondisi tidak stabil. Maka tindakan yang dilakukan adalah segera ambil keputusan, yaitu dengan melakukan tindakan electrical therapy, yaitu kardioversi. Kalau pasiennya sadar, ya kita bisa lakukan premedikasi dengan pemberian obat sedasi. Dan tentunya harus ada urutan-urutan dalam pemberian kardioversi, ya. Salah satunya adalah inform konsen pasien dan keluarganya, ya. Pemberian obat-obatan, ya, yaitu salah satunya adalah anti relaksan dan depresan, ya. Misalkan dengan pemberian obat midazolam, ya. Kemudian troli emergency setnya harus betul-betul komplit ya, obat dan manajemen obat alat-alat airway breathing-nya. Nah, kemudian kalau sudah nanti ada materi khusus untuk kardioversi, teman-teman akan diajarkan ya, yaitu penempelan pad-nya dan mode-nya, yaitu menggunakan mode synchronize dengan dosis yang sesuai gambar EKG-nya. Oke, ini adalah contoh ya, yaitu tindakan kardioversi irama-irama yang takiaritmia tidak stabil, SVT, AF, ya, atrial flutter dengan takikardi monomorfik. Tapi juga gambaran ini juga mengalami aritmia yang stabil. Nah, untuk dosis tadi saya sudah sampaikan di slide awal ya, teman-teman cukup melihat gambaran apakah EKG-nya narrow or wide, apakah gambaran EKG-nya reguler or irregular. Nah, sehingga kita bisa memutuskan nih, ya, memutuskan untuk dosisnya. Kalau dosisnya normalnya 50 sampai 100, kemudian kalau gambaran AF 120 sampai 200 untuk bifasik, kalau 200 joule untuk monofasik ya. Kalau iramanya lebar dan teratur, contohnya VT,
100 Joule. Kalau lebar dan irregular, contohnya VT polimorfik, maka dosisnya adalah asinkronis. Nah, kalau kondisinya stabil, ya teman-teman ya pasang akses IV EKG 12 lead untuk identifikasi gambar EKG. Kemudian hitung lebar QRS kompleknya. Kalau lebar teratur dan monomorfik, pertimbangkan untuk pemberian obat adenosin. Ya, 6 mg flash cepat, lanjut 12 mg kalau tidak ada respon. Ya, kemudian QRS lebar bisa dilakukan polimorfik, yaitu kardioversi. Ya, pertimbangan adalah pemberian infus dan obat-obat anti aritmia. Oke, kalau QRS-nya lebar tidak teratur, kontrol heart rate, kontrol konversi irama disarankan untuk konsul ahli. Jadi pastikan ya, kita pelajari dulu, identifikasi dulu gambar EKG-nya. Bisa jadi gambaran SVT ya, sering muncul di ini ya, SVT DD-nya VT. Nah, sama-sama dengan QRS lebar ya, yang satu reguler ya. Untuk membedakan itu ya, biasanya kita bisa mengidentifikasi dengan algoritma cara pembacaan EKG. Oke, ada juga pernah yang disebut dengan aritmia SVT dengan Abrans. Jadi SVT dengan gambaran RBBB itu juga mempunyai presentasi yang irama QRS yang lebar ya. Nah, kalau kondisi stabil ya pasang akses, rekam EKG, manuver vagal. Nah, ini dia vagal manuver ini bisa dilakukan yaitu dengan teknik-teknik dengan memberikan tekanan ya, baroreseptor dengan cara batuk ya, memasas karotis ya, tiup-tiup spuit atau tiup apa ya, atau pasiennya mengejan. Itu boleh dilakukan vagal manuver pada kasus dengan takiaritmia. Tujuannya apa? Untuk memblok saraf simpatisnya ke SA node supaya tidak terjadi percepatan ya, dan iramanya irama kembali ke normal. Atau kalau tidak ada respon bisa dengan pemberian obat adenosin atau beta blocker dan konsul ahli. Baik, itu teman-teman semuanya untuk materi takiaritmia. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dengan senang hati ya, dengan senang hati untuk didiskusikan ya terkait dengan manajemen takiaritmia. Kalau tidak ada, kita masuk materi yang selanjutnya yaitu manajemen bradiaritmia. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan dengan senang hati? Kita punya waktu untuk 2 materi sampai jam 9. Materi saya cukup jelas untuk diterima? Jelas, Pak. Oke, siap ya, Pak Ferry. Jelas, Pak. Oke. Bisa dipahami algoritmnya? Atau ada yang mau cerita pengalaman? Misalkan saya punya pasien ya di IGD ya datang dengan gambaran apa terus dilakukan tindakan ini gitu nggak? Ada nggak Pak teman-teman yang selama ini yang punya pengalaman ya, kemudian punya pengalaman melakukan tindakan-tindakan kardioversi atau pemberian obat gitu? Apa? Ada nggak? Nah, untuk pemberian adenosin ya, teman-teman semua, yang perlu diperhatikan satu adenosin itu tidak boleh diencerkan ya, murni. Itu ada yang 6 mg. Nah, itu 6 mg, kemudian satu spet yang 20 mili itu disiapkan dipasang IV aksesnya yang besar yang di daerah vena brachialis ya, di mediana kubitinya. Pasang, kemudian kalau sudah flash obat adenosinnya masuk, kemudian di flash yang cepat dengan menggunakan spet 20 mili tadi, aquabides atau NaCl. Nah, kemudian kalau udah masuk, tangan si pasien kemudian diangkat. Ya, diangkat yang tinggi supaya Pak obat masuk ke aliran jantung. Nah, setelah itu kalau ada perubahan gambaran EKG-nya, pasiennya
dirangsang untuk vagal, yaitu dengan menyarankan batuk yang kuat, yang efektif. Ya, jadi sebelum obat diberikan, edukasi dan ajarkan dulu tuh pasiennya gimana cara teknik batuknya. Sehingga nanti begitu pada saat iramanya mengeblok menjadi beradi, maka pasiennya bisa dianjurkan untuk batuk lagi. Oke? Halo? Halo? Hai. Ya, Pak. Kopinya boleh sambil diseruput ya kalau yang bikin kopi. Mas Rian lagi dinas sepertinya, Mas Rian? Ya, Pak. Oh Sambil ya. Pak. Ya. Kayak yang sambil dinas bisa melakukan Ini, Pak. aktivitas ya. Yang penting multitasking nih, multitasking dan multi job ya, multi job dalam dinas. Jadi yang penting hati-hati ya, jangan nyuntik sambil ngezoom ya. Kemarin saya sudah share video untuk evaluasi EKG ya, jadi nanti teman-teman bisa materi itu bisa diulang-ulang untuk pembahasan ya materi EKG. Jadi teman-teman bisa untuk review lah ya selama pelatihan. Kalau misalkan sudah offline kan itu bisa tersaving ya. Sudah lihat videonya, tutorialnya kemarin? Itu juga wajah-wajah teman-teman semua. Sudah, Pak. Nah, jangan lupa di Sudah subscribe. sekali. Ya, belum di subscribe kayaknya nih. Iya. Subscribe lah, biar nambah followernya ya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke irama bradiaritmia ya. Ada Mas Rian, silakan Mas Rian. Ya, Pak. Pak, kalau pengalaman saya di IGD Puskesmas, itu kan kita terkendala, terhambat jika ada pasien-pasien dengan keluhan datang dengan keringat dingin, sesak nyeri dada, sesak nafas gitu. Kita paling mentok di IV, kemudian pasang EKG, cek EKG, udah tahu hasilnya, mentok-mentok paling dirujuk. Ya, terus Mas, yang Karena kita ditanyakan adalah keterbatasan alat ini loh Pak. Jadi dan kalau tidak sampai dirujuk itu pasien meninggal di IGD di Puskesmas. Untuk segera ini loh Pak, untuk segera penanganannya itu loh Pak. Ya. Terus? Untuk mengurangi agar tidak sampai meninggal, itu bagaimana Pak? Ya. Kalau di Puskesmas itu kan kita keterbatasan Pak. Ya, ada yang bisa jawab? Ya. Ya ikut supaya tidak meninggal, satu ya berdoa pada Tuhan ya, supaya diberikan umur panjang. Ya, ikuti algoritmnya saja, Pak. Ya, kalau algoritma yang tadi dijalankan dengan baik, ya harapannya pasien itu survive gitu ya. Pada kasus dengan takiaritmia itu kan memang masuk kategori yang gawat darurat, yang segera dilakukan tindakan ya. PKM harus antisipasi ya adanya kondisi-kondisi life emergency. Jadi nggak cukup dengan cuma hanya tata laksananya hanya bedah minor ya, kan sudah ada stratanya, artinya klasifikasi. Karena sudah ada perawatnya sudah ACLS, dokternya sudah ACLS. Nah, ketika SDM-nya dibentuk ya peralatannya harus dilengkapin ya, walaupun kalau nanti minimal sudah masuk ke ROSC, Pak. ROSC nanti kita akan bahas ya, walaupun tidak merawat tapi untuk life survivornya ya, misalkan pasiennya SVT berubah menjadi cardiac arrest ya kan, dilakukan CPR, pasiennya ROSC ya sudah masuk misalkan tadi tindakan kardioversi dan defibrilasi sekali misalkan, pasiennya sadar, nah stabilisasi habis itu rujuk. Itu kan bisa saja dilakukan, artinya memang PKM itu tidak merawat pasien-pasien yang seperti itu, tapi bisa digunakan sebagai life saving. Standar minimalnya ya
kalau Bapak punya kebijakan, ya tentunya harus dikomunikasikan dengan manajemen untuk penyiapan troli emergensi dan SDM yang kuat gitu. Ya, kalau bagaimananya ya algoritma inilah yang kita pelajari supaya pasien-pasien yang kita rawat, yang kita tangani, terutama di pre-hospital ini atau di vaskes 1 gitu ya, bisa tertangani dengan benar ya. Harapannya itu. Ya, sebelum masuk ke rumah sakit yang mungkin penuh dengan alat-alat atau rumah sakit tipe B atau tipe A. Itu ya Mas ya. Yang penting algoritmnya Pak. Makanya Pak Rian ikut ACLS tentunya ingin adanya suatu perbaikan ya. Ya kalau udah mentok di alat ya artinya bisa dengan pertahankan AB-nya Mas, yaitu airway, breathing, sirkulasinya nggak bisa kardioversi ya, minimal cegah terjadinya hipoksia, cegah terjadinya adanya shock dan segera ya rujuk ke vaskes yang punya fasilitas tersebut. Baiknya sih kalau ini harus punya ya supaya kasus-kasus takiaritmia. Minimal teman-teman bisa membaca EKG, oh ini kasusnya ada keluhan seperti ini, di gambaran EKG-nya ternyata ada takikardi, bradikardi, simptomatik atau asimptomatik, oh ini ST elevasi, oh ini ACS, nah gitulah. Kasus-kasus yang emergensi ya, yang tentunya yang butuh tindakan sito atau segera. Gitu ya Pak Rian. Oke, yang lain bagaimana? Bisa diikuti? Semuanya, halo, selamat pagi. 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 Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk materi yang selanjutnya ya. Oke ya, nanti sambil jalan aja ya. Yaitu tentang kasus bradiaritmia. Masih disimak ya, dan siapkan alat tulisnya ya, dan silakan catat hal-hal yang penting pada kasus manajemen takiaritmia ini. Takibradi ya. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak Ibu semuanya, kita masuk di sesi yang kedua di pagi hari ini, yaitu manajemen pada pasien-pasien dengan bradiaritmia ya atau bradikardi. Kalau di materi yang pertama adalah taki yang percepatan, nah kalau yang sekarang yaitu perlambatan ya, perlambatan. Nah, apa yang dikatakan atau apa yang disebut dengan bradikardi. Nah, teman-teman, nanti kita akan belajar ya overview-nya, yaitu definisi dan irama bradikardi, kemudian bradikardi simptomatik, tata laksananya, kemudian obat-obatan untuk bradikardia, ya, pemasangan TCP dan TPM. Nah, istilah TCP itu apa? Transcutaneous pacemaker, ya, transcutaneous pacemaker. Kemudian ada TPM, temporary pacemaker. Ya. Nanti ada juga istilahnya ada transvenous pacemaker. Nah, itu ada TCP, TPM dan transvenous pacemaker, ada juga PPM. Kalau PPM itu adalah permanent pacemaker. Nah, Bapak Ibu semua, yang dikatakan bradikardi kita sudah mengenal bersama-sama ya, bradikardi. Nah, bradikardi itu adalah di mana kondisi frekuensi atau heart rate yang normalnya tadi itu apa? Kurang dari 60 kali per menit. Nah, tapi kalau yang dikatakan di dalam kegawatan ACLS ini yang bisa menyebabkan simptomatik atau keluhan adalah heart rate yang kurang dari 50 kali per menit. Ya, 50 kali per menit. Nah, ini adalah contoh-contoh gambaran EKG ya yang gambarannya adalah bradi. Ya, jadi mohon maaf. Ini adalah tujuan khususnya ya.
Contohnya adalah tujuan khusus di sini adalah bradikardi simptomatik. Teman-teman mampu melakukan interpretasi ya bradikardi pada kasus dengan AV block, memberikan obat sulfas atropin, kemudian memutuskan atau pemasangan TCP ya dan pemberian obat epinefrin atau dopamin trip. Ya. Nah, kemudian bradikardi ya secara definisinya adalah bradikardi adalah setiap gangguan irama jantung atau heart rate yang kurang dari 60 kali per menit. 60 kali per menit ya fokusnya ya yaitu ada nadi dan simptomatik. Jadi pasiennya kira-kira keluhannya apa ya? Kalau pasien-pasien yang mengalami bradikardia di sini, biasanya keluhannya adalah lemas, ya, kemudian pusing, kemudian ada keluhan blind out, ya, pandangan gelap, kemudian ada near syncope, bahkan pingsan. Nah, ini keluhan-keluhan seperti ini, teman-teman kalau sebagai petugas triase di UGD atau orang yang pertama kali menerima pasien, ini harus segera di make sure ke pulsasi arterinya, ke nadinya. Diraba apakah lambat, normal atau tidak. Ya. Kemudian, kalau memang menimbulkan gejala bradikardi simptomatik, itu adalah gejala yang muncul ya di mana heart rate yang biasa muncul adalah kurang dari 50 kali per menit. 50 kali per menit. Ya. Nah, ini adalah contoh irama bradikardia, ada sinus bradi ya. Pokoknya semua gambar-gambar ada AF, atrial fibrilasi, slow ventricular response juga bisa, junctional juga bisa ya. Atau pada kasus-kasus yang mengalami AV block. Ya, derajat 1, derajat 2, bahkan kalau sudah derajat 3, AV block derajat 3, ini adalah sesuatu irama yang paling sering penyebabnya bisa menyebabkan kardiovaskular collapse dan segera memerlukan pemasangan pacing atau TCP dulu boleh ya, atau temporary pacemaker-nya ya. Ini segera ya. Nah, tujuannya apa, teman-teman semua? Ya, tujuan atau primary goals-nya ya. Yang pertama, teman-teman mampu mengkaji bradikardi simptomatik yang disebabkan oleh AV block. Ya. Berarti syaratnya teman-teman harus bisa baca EKG AV block yang sudah dipelajari di materi sebelumnya. Kemudian ini menjadi suatu yang prioritas ya. Kemudian menentukan tipe AV block-nya. Nah, ini sudah bisa mengukur nih mana AV block derajat 1, derajat 2, 2 tipe 1, 2 tipe 2, kemudian ada derajat 3. Nah, kemudian gejala-gejala yang muncul pada pasien dengan bradikardi simptomatik, ini ada 3 hal atau 3 kriteria yang teman-teman harus pahami. 1, apakah heart rate-nya lambat, ya kurang dari berapa tadi? 50 kali per menit. Kemudian pasiennya memiliki gejala, ya salah satunya tadi gejala-gejala dengan low cardiac output atau hipoperfusi. Ya, kemudian ada gejala yang disebabkan heart rate yang lambat. Ya, ini 3 kriteria ini teman-teman harus melakukan penggalian data secara lengkap. Ya, bahkan sampai ke pengkajian pemeriksaan EKG-nya. Nah, bradikardi simptomatik, nah ini dia gejalanya, bisa muncul adanya chest discomfort, nyeri dada, sesak nafas, penurunan tingkat kesadaran, kelemahan, ya, kelelahan, fatigue, pusing, hampir pingsan, ya, sampai pingsan, hampir atau sampai pingsan. Nah, kemudian tandanya adalah hipotensi, ya, diaforesis, keluar keringat dingin atau basah, adanya tanda-tanda heart failure, gagal jantung, atau bradikardi yang dihubungkan dengan PVC, premature ventricular contraction yang frequent. Ya, ini adalah tandanya.
Oke, sahabat-sahabat semua, ya seperti pada kasus yang sebelumnya, ini adalah algoritma tata laksana pada pasien yang mengalami bradiaritmia. Ya, kita baca sekilas ya, nanti kita akan kupas di slide selanjutnya ya. Di sini menjelaskan tentang assess appropriate for clinical condition ya. Heart rate tipikalnya adalah kurang dari 50 kali per menit. Kemudian segera identifikasi dan treat underlying cause-nya dengan pertahankan oksigenasi, jalan nafas, oksigenasi, kemudian monitor blood pressure, heart rate, pasang IV access, dan EKG 12 lead. Jika memungkinkan ya tanpa mendelay terapinya ya, karena sebetulnya di EKG strip aja udah cukup ya dipasang EKG monitor. Nah, kemudian jika terjadi persisten bradiaritmia, kita bisa kaji potensi tanda-tanda penurunan tingkat kesadaran ya. Kemudian adanya ischemic chest discomfort, acute heart failure ya. Kalau memang di situ ada, maka bisa manajemennya yaitu dengan pemberian obat apa di situ? Atropin inefektif ya. Di situ atropinya kalau kita lihat di box itu dosisnya 0,5 mg dapat diulang 3-5 menit dan maksimum 3 mg. Kemudian kalau tidak ada perubahan bisa di backup dengan pemasangan TCP atau pemberian obat dopamin atau epinefrin ya, dan konsul untuk dengan ahli kardiologis ya untuk pemasangan transvenous pacing. Ya, kalau memang tidak ada tanda-tanda persisten, ya cukup dimonitor dan observasi. Nah, teman-teman semua, ya di guideline 2015 ini memang ya kalau saya melihat perbedaannya itu di atropinya masih 0,5. Nah, kalau di guideline yang terbaru di AH 2020, teman-teman bisa lihat ya di situ sekarang pemberian yaitu atropin bisa diberikan 1 mg ya bolus ya. Jadi 1 mg bolus dapat diberikan 3-5 menit ya. Maksimum tetap 3 mg. Jadi perbedaannya hanya di dosis pemberiannya yaitu sampai 1 mg. Oke ya. Baik, kita kupas lagi ya per slide ya. Pertama, identifikasi heart rate yang lambat kurang dari 50 kali per menit. Kondisi pasien ya kalau tidak adekuat maka segera akses ya primary-nya dengan pertahankan IPCDA-nya ya. Jaga patensi jalan nafas, berikan oksigen, monitor hipoksemia ya. Kemudian monitor tekanan darah, irama jantung, rekam EKG dan pasang IV access ya. Dan D yaitu cari dan atasi penyebabnya atau faktor-faktor kontributor yang mempengaruhinya. Ya, bisa jadi karena memang degeneratif, usianya lanjut ya. Kan sering tuh pada pasien AV block pada degeneratif usia lebih dari 60 tahun ya, gambaran AV block tanpa ada gejala ACS misalkan STEMI inferior. Atau pada kasus dengan imbalance elektrolit ya, hiperkalemia pada pasien-pasien CKD. Nah, ini harus diobservasi. Atau penggunaan obat-obat anti aritmia yang berhubungan dengan rate control ya, beta blocker khususnya. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu bradikardi dengan perfusi adekuat. Nah, di sini ya tetap menanyakan 5 pertanyaan, hipotensi, turun tingkat kesadaran ya, tanda-tanda shock, nyeri, kemudian sesak nafas. Kalau perfusi adekuat cukup dengan observasi, monitor pasien. Nah, ini sebagai contoh saja jika ada pasien yang datang dengan keluhannya tidak khas ya, tapi heart rate-nya lambat. Nah, kita tadi mencari underlying penyebab kausanya. Ada contoh profesi ya, yaitu tenaga atlet atau profesi atlet ya, seorang atlet gitu. Nah, ini biasa terpacu dengan heart rate yang tinggi kalau untuk aktivitas ya. Ternyata dalam at-rest itu heart rate-nya rata-rata kurang di bawah atau di bawah 60. Artinya memang tidak ada keluhan. Nah, ini tidak perlu ditreatment karena memang selama
dia selama kehidupannya jantungnya terpacu dengan olahraga ya, atau pada kasus-kasus orang yang suka aerobik gitu. Nah, jika perfusi tidak adekuat, maka pilihannya obat atropin ya. Tadi saya sudah sampaikan, dosisnya bisa 1 mg untuk yang AH 2020. Ya, jika tidak efektif, try CP, pemberian obat dopamin 2-20 mikro per kilogram per menit ya. Titrasi perlahan sesuai respon pasien. Kalau terjadi penurunan MAP atau systolic blood pressure, bisa dengan pemberian obat epinefrin, infus 2-10 mikro per kilogram berat badan per menit. Oke. Kemudian jangan lupa yaitu pertimbangan konsul ahli. Ya, konsul ahli supaya teman-teman ya mendapatkan arahan dan pilihan yang tepat ya, khususnya yaitu kardiologis. Kemudian kalau pemasangan transfusi ya, jadi kalau sudah pemasangan TCP, kemudian dopamin, epinefrin gitu ya, maka tidak ada perubahan. Pilihan yang terakhir adalah pemasangan TPM. Nah, TPM ini prosedurnya beda dengan PCI ya, vena. Yang kita akses yang di sini adalah venanya, yaitu melalui vena femoralis. Kalau pemasangan PCI itu melalui arteri, ya beda. Nanti masuknya ke vena cava inferior yang berujung pada atrium kanan dan masuk katup tricuspidalis dan masuk ke ventricle kanan. Nah, disitulah nanti wiringnya. Ini wire ini itu maksudnya kabelnya itu sebagai pemacunya ya akan disadap di daerah ventricle untuk mendepolarisasi ventricle sehingga tertrigger heart rate-nya. Ya. TCP ini adalah alat pacu jantung dengan cara memberikan stimulus elektrik ke jantung lewat kulit melalui elektroda. Nah, kalau tadi transvenus, nah kalau ini TCP. Nah, TCP itu ditempel di dada kayak pad gitu ya. Pasang pad sehingga mampu menimbulkan depolarisasi. Nah, ini posisinya dari luar. Transkutaneus dari luar, hanya nempel di kulit saja, kemudian diberikan aliran listrik melalui mesin yaitu pacer. Nah, indikasinya teman-teman ya, yang pertama bradikardi dengan perfusi tidak stabil, kondisi klinis tidak stabil berkaitan dengan bradikardi, kemudian persiapan pacu jantung pada kasus miokard infark. Ya, contohnya pada kasus dengan gambaran-gambaran yang AV block, ya, gambar-gambar AV block itu. Yaitu ada AV block derajat 2 atau derajat 3 atau RPBB atau new LPBB atau RPBB ya. Jadi kasus-kasus yang masuk dalam kategori high degree AV block ya. Kemudian bradikardi dengan irama symptomatic ventricular escape. Jadi memang bradikardi ditandai dengan PVC yang banyak. Nah, ini bisa menyebabkan kolaps ya, kolaps di dalam gangguan hemodinamiknya. Ini segera dipasang TCP sebelum dipasang transvenous. Kontraindikasinya ya. Jadi kalau orang nggak bisa dipasang TCP atau diperbaiki dulu deh ya. Yang pertama hipotermia berat, kemudian gambaran asistol ya. Kalau pasien-pasien yang lagi dipasang TCP tiba-tiba cardiac arrest, gambaran monitornya adalah asistol, maka di-off-kan pacernya ya. Pasien sadar yang memerlukan analgetik. Nah, ini karena efek dari pemberian pemasangan TCP ini memberikan kontraksi dan depolarisasi listrik, pasiennya biasanya kesakitan. Nah, ini perlu diperhatikan untuk pemberian obat-obat analgetiknya. Ya. Kemudian perhatikan jangan mengkaji nadi karotis, ya, jangan mengkaji nadi karotis, ya. Simulasi elektrik dari pacing dapat menyebabkan otot terhentak sehingga meniru pulsasi karotis. Ya karena kan tadi adanya depolarisasi, kontraksi sehingga kalau mau ngecek nadi karotis perhatikan pacernya on atau off. Ya, karena apa bisa menimbulkan denyutan sehingga menjadi bias kalau kita cek nadinya. Nah, untuk pemasangan TCP, yang pertama urutannya yaitu dengan pasang elektroda di dada, kemudian nyalakan pacer, kemudian atur demand, ya karena di mode-nya itu rate di angka 60 kali per menit. Nah, kemudian atur miliampere output, ya kurang lebih 2 miliampere di atas dosis yang diobservasi.
Nah, untuk pemasangan TCP ini, teman-teman yang harus dilihat adalah apakah satu ya, apakah monitor EKG-nya iramanya passing atau tidak. Jadi iramanya adalah passing rhythm. Ciri-cirinya passing rhythm adalah satu heart rate yang dicapai sesuai dengan yang kita atur. Misalkan 60 sampai 70 kali per menit. Yang kedua, ya, kalau irama pacer itu adanya spike di awal QRS kompleks, ya. Jadi ada garis tegas di awal QRS. Ini sebagai tanda adanya depolarisasi ventricle. Dan yang ketiga, kalau kita bisa lihat dari EKG yang lain, ini berbeda, yaitu morfologi QRS-nya cenderung lebih lebar, ya, atau wide QRS kompleks. Nah, ini teman-teman harus sampai ke sana ya. Nah, nanti untuk evaluasinya apakah cardiac output-nya bagus atau tidak, silakan bisa dicek dengan pulsasi nadi perifernya ya. Kalau dia berkontraksi berapa denyutannya, itu disesuaikan dengan nadinya. Baik, saya rasa itu teman-teman semua materi yang kedua pada pagi hari ini, yaitu tata laksananya pada pasien dengan tachyarrhythmia dan bradyarrhythmia.